Apa itu arbab? Ia adalah bentuk jamak daripada Rob, yang artinya Tuhan, pengatur, atau yang mengatur. Berarti kalau kata-kata atur, maka berhubungan dengan aturan, seperti hukum atau undang-undang. Jadi Rob adalah Tuhan yang mengatur, yang menentukan hukum atau undang-undang. Nah, kita sebagai makhluk Allah, dan konsekuensi sebagai makhluk yang diciptakan Allah, yang mana dia juga telah memberikan sarana kepada kita, maka yang berhak menentukan adalah hanya Allah. Jadi Allah disebut Rabbul Alamin karena Allah yang mengatur alam raya ini, baik secara kauni atau hukum alam, maupun secara syar'i atau syariat. Sedangkan jika ada orang yang mengaku atau mengklaim bahwa dia berhak mengatur, berarti dia memposisikan dirinya sebagai Rabb. Apa Rabb itu? Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mendefinisikan Rabb adalah yang memberikan fatwa kepada engkau dengan fatwa yang menyelisihi kebenaran dan kamu mengikutinya seraya membenarkan. Nah, ini definisi Rabb ini berasal dari ayat Al-Quran. Ketika orang mengikuti apa yang bertentangan dengan hukum Allah atau yang bukan hukum Allah, maka dia disebut mempertuhankan. Sedangkan yang diikutinya, yang mana ia mengetahui bahwa hal itu adalah pembuatan aturan atau hukum, maka dia memposisikan dirinya sebagai Rabb. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Taubah ayat 31. Pada ayat ini Allah memvonis orang Nasoro dengan 5 vonis. Yang pertama, orang-orang Nasoro tersebut telah mempertuhankan para alim ulama dan pendeta mereka. Yang kedua, mereka telah beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, mereka melanggar la ilaha illallah. Yang keempat, mereka musyrik. Yang kelima, alim ulama dan pendeta mereka telah memposisikan dirinya sebagai arbab atau sebagai Tuhan pengatur. Ketika ayat ini dibacakan di hadapan sahabat Adi Ibnu Hatim, yang asalnya beliau ini adalah Nasrani, sedangkan beliau datang kepada Rasulullah dalam keadaan masih Nasrani. Dan ketika mendengar ayat ini dengan vonis-vonis di atas tadi, maka Adi Ibnu Hatim mengatakan, kami, atau maksudnya dia dan orang-orang Nasrani, kami tidak pernah sholat sujud kepada alim ulama kami atau kepada pendeta kami. Lalu kenapa Allah memvonis kami musyrik? Kenapa kami melanggar la ilaha illallah dan seterusnya? Jadi dalam benak Adi Ibnu Hatim, bahwa yang namanya kemusyrikan itu adalah sholat atau sujud atau memohon kepada selain Allah, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah kemusyrikan. Mereka heran, sebenarnya kemusyrikan apa yang dilakukan dan bagaimana bentuknya, sehingga kami disebut telah menuhankan alim ulama. Maka Rasulullah SAW berkata, bukankah alim ulama dan pendeta kalian itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, kemudian kalian juga mengharamkannya? Lalu Adi Ibnu Hatim menjawab, ya. Maka Rasulullah berkata, itulah bentuk peribadatan orang Nasrani terhadap mereka. Jadi, ketika alim ulama memposisikan dirinya sebagai pembuat hukum, mengklaim memiliki kewenangan dan membuat hukum atau undang-undang, maka dia mengklaim bahwa dirinya sebagai Tuhan, mengklaim dirinya sebagai Rabb atau pengatur. Sedangkan orang yang mengikuti atau menjalankan hukum-hukum mereka, maka Allah memvonisnya sebagai orang yang telah mempertuhankan atau orang yang beribadah kepada si pembuat hukum itu. Dan mereka semua melanggar la ilaha illallah dan musyrik. Di dalam contoh ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Ayat ini berkenaan dengan masalah bangkai. Dan kita mengetahui bahwa bangkai adalah haram. Dalam ajaran orang-orang kafir Quraisy, bangkai adalah penyembelihan Allah. Dan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, bahwa orang-orang Quraisy datang kepada Rasul, "Hai Muhammad, kambing mati siapa yang membunuhnya?" Beliau menjawab, "Allah yang mematikannya." Lalu mereka berkata, "Kambing yang kalian sembelih kalian katakan halal, sedangkan kambing yang disembelih Allah dengan tangannya yang mulia dengan pisau dari emas, maksudnya bangkai, kalian katakan haram. Berarti sembelihan kalian lebih baik daripada sembelihan Allah." Nah, ucapan ini adalah bisikan atau wahyu syaitan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, jika kalian mentaati mereka atau ikut dengan hukum atau aturan orang-orang musyrik yang bertentangan dengan hukum Allah, yaitu menghalalkan bangkai, maka kata Allah dalam ayat yang tadi adalah,
kita divonis sebagai orang-orang yang musyrik. Maka jika kalian mentaati mereka, maka kalian ini adalah orang-orang musyrik. Musyrik dikatakan dalam ayat itu musyrik. Dalam hal ini ketika orang mengikuti hukum yang bertentangan dengan aturan hukum Allah disebut musyrik, padahal hanya dalam satu hukum saja, yaitu menghalalkan bangkai. Sedangkan orang yang membuat hukumnya disebut syaitan. Dan hukum tersebut pada dasarnya adalah wahyu syaitan atau bisikan syaitan. Kemudian digulirkan oleh wali-wali syaitan dari kalangan manusia. Dan orang-orang yang mengikuti hukum tersebut disebut sebagai orang-orang musyrik dalam ayat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, menentukan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Hak membuat hukum, aturan, undang-undang hanyalah milik Allah. Dan Allah memerintahkan agar tidak menyandarkan hukum kecuali kepada Allah. Nah, dalam ayat ini penyandaran hukum disebut ibadah. Jika disandarkan kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Sedangkan jika disandarkan kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Itulah din yang lurus, ajaran yang lurus. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hak menetapkan hukum, aturan, undang-undang hanya di tangan Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, dengan kata lain adalah syirik. Dan orangnya disebut musyrik. Makanya tidak aneh ketika hal itu dipalingkan kepada alim ulama dan pendeta, maka disebut musyrik atau ibadah kepada selain Allah atau mempertuhankan alim ulama. Jadi dalam satu hal saja, maka orang yang mengikutinya disebut musyrik. Kami ulangi dalam surat Al-An'am ayat 121. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Nah, sekarang mari kita hubungkan dengan realita. Kita di dalam sistem bernegara, dalam sistem bermasyarakat ada sistem demokrasi. Nah, yang namanya orang berpendidikan pasti mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam demokrasi yang berdaulat, yang berhak menentukan hukum itu adalah rakyat. Apa yang diinginkan rakyat atau mayoritasnya itu adalah kebenaran yang wajib diikuti. Dan memang dalam sistem demokrasi seperti itu. Nah, kemudian sistem demokrasi mulai populer ketika Revolusi Prancis. Walaupun ide-ide dasarnya sudah muncul jauh sebelum itu. Di mana hal itu dilakukan agar terlepas dari kungkungan gereja yang mengekang mereka karena kekuasaan kaisar-kaisar pada waktu itu. Maka terjadilah revolusi yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada rakyat, yang mana demokrasi ini dibangun di atas beberapa pilar. Yang pertama, kebebasan keyakinan. Dengan nama lain, kebebasan meyakini apa saja. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hukum berada di tangan rakyat. Yang keempat, melepas norma akhlak dari agama. Nah, dalam masalah ini kita secara khusus mengambil masalah hukum berada di tangan rakyat, di mana yang berhak memutuskan hukum atau aturan atau undang-undang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, yang diwakilkan kepada perwakilan rakyat dengan cara melalui pemilu. Nah, mari kita perhatikan bahwa dalam praktek demokrasi, yang berhak memutuskan hukum itu rakyat. Setiap individu rakyat memiliki kewenangan membuat hukum. Dengan kata lain, setiap individu rakyat memiliki kewenangan membuat hukum. Dengan kata lain, bahwa rakyat itu memiliki sifat ketuhanan, yaitu membuat hukum. Akan tetapi, kalau rakyat yang berjumlah berjuta-juta ini dikumpulkan semuanya, adalah tidak mungkin membuat hukum. Maka diwakilkan hak ketuhanannya itu lewat pemilu. Dan ketika nyoblos, pada dasarnya mewakilkan hak ketuhanan mereka kepada wakilnya yang nanti akan duduk di gedung parlemen. Dan nantinya akan membuat hukum dengan atas nama rakyat. Hal ini bisa dilihat ketika pada sidang-sidang mereka mengatasnamakan rakyat, karena mereka adalah perwakilan rakyat, aspirasi rakyat. Jadi dalam sistem demokrasi ini, bahwa yang berwenang atau menentukan hukum dan undang-undang adalah rakyat. Nah, jika dalam surat Al-An'am ayat 121 tadi, yang mana satu hukum saja dipalingkan kepada selain Allah, dihukumi syirik, dan yang membuatnya disebut wali syaitan atau arbab, maka apa gerangan dengan sistem demokrasi ini? Yang mana bukan hanya satu hukum, akan tetapi seluruh hukum dipalingkan dari Allah kepada makhluk atau rakyat. Dan maka dari itu, dalam Undang-Undang Dasar, dalam bab 1 ayat 1 dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan atau hak hukum itu berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, bahwa demokrasi itu merampas sifat ketuhanan dari Allah dan diberikan kepada rakyat, yang nantinya akan terwujud dalam wakil-wakil rakyat yang ada di gedung parlemen.
Maka jika kita ingin mengetahui siapa itu arbab, maka kita perhatikanlah pengaku-pengaku Tuhan yang ada di gedung-gedung parlemen. Maka tinggal kita baca saja kitab Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalamnya akan kita dapatkan bahwa yang pertama, bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Atau akan didapatkan juga pasal bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan seterusnya. Dan juga yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan pemerintah setempat diberikan kewenangan membuat undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, ini semua adalah arbab yang ada di Indonesia. Jadi demokrasi ini adalah sistem syirik. Sedangkan hukum yang muncul dari bingkai demokrasi dalam bentuk apapun, itu adalah syariat demokrasi, syariat syirik. Walaupun umpamanya hukum potong tangan muncul dalam bingkai demokrasi, maka hakikatnya adalah bukan hukum Allah, akan tetapi tetap hukum demokrasi. Kenapa? Karena munculnya bukan dari Allah, tetapi dari sang pembuat hukum yang diakui dalam sistem demokrasi, yaitu rakyat atau wakil rakyat. Sehingga bukan ayat Al-Quran lagi yang jadi acuan, akan tetapi pasal sekian, tap MPR nomor sekian, atau Perpu nomor sekian, atau undang-undang nomor sekian, bukan ayat Al-Quran. Nah, seperti itulah yang ada. Dan ketika membuatnya, mereka ini, atau bisa disebut dengan partai-partai Islam, mengambil dari ayat Al-Quran tentang potong tangan misalkan. Dengan kata lain, proposal diambil dari Al-Quran, yaitu dari Allah. Kemudian mereka sodorkan dahulu kepada Tuhan-Tuhan besar yang ada di gedung MPR DPR. Disodorkan kepada arbab-arbab itu. Setelah itu akan terjadi tarik ulur. Jadi hukum Allah disodorkan kepada mereka, kemudian sebagai proposal awal, lalu disodorkan kepada mereka yang ada di atas atau perwakilan rakyat. Mereka setuju atau tidak untuk diberlakukan hukum Allah. Jika tidak setuju, maka jelaslah kekafirannya. Dan ketika setuju, juga jelas kekafirannya. Karena hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak diakui sebagai Rabb pengatur. Akan tetapi mereka lah yang berhak mengatur, sehingga hukum Allah membutuhkan persetujuan mereka, yaitu membutuhkan persetujuan arbab. Dan ketika digulirkan, tidak mungkin nantinya sesuai dengan firman Allah surat sekian atau ayat sekian. Akan tetapi jika yang mengeluarkannya adalah pemerintah, maka yang keluar adalah Perpu nomor sekian, Perda nomor sekian, bukan ayat Al-Quran yang dijadikan dasar. Jadi semua itu adalah hukum arbab. Arbabnya banyak. Ada arbab dari partai A, B, C, dan sebagainya. Mereka itu adalah arbab yang mengaku berhak mengatur atau membuat undang-undang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Surat Yusuf ayat 39-40. Ayat di atas yang berbunyi Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, maksudnya Tuhan-Tuhan pengatur atau pembuat hukum yang beraneka ragam, berbagai golongan, faksi, dari utusan-utusan daerah, komisi-komisi, dan lain-lain. Dan ayat yang kalian ibadati, maksudnya di sini adalah mengikuti hukum. Kemudian ada lagi ayat yang berbunyi nama-nama yang kalian ciptakan, maksudnya adalah seperti apa yang diibadati oleh masyarakat pada zaman sekarang berupa undang-undang dasar. Mereka menciptakan dan mereka mengibadatinya. Perpu-perpu, peraturan-peraturan juga mereka yang membuatnya. Kemudian dinamakan lagi KUHP, mereka juga membuatnya. Semua itu adalah nama-nama yang mereka ciptakan sendiri, kitab hukum yang mereka buat sendiri, lalu mereka yang mentaatinya atau mengikutinya atau mengibadatinya. Jadi proses membuat hukum itu adalah sebagai bentuk membuat Tuhan atau arbab yang akan mereka ibadati. Nah, supaya lebih dipahami, maka saya gambarkan, mungkin kita sering mendengar orang memperolok-olok Arab Quraisy ketika membuat Tuhan dari roti, Tuhan yang terbuat dari adonan yang kemudian diibadati. Dan ketika mereka lapar, maka Tuhan-Tuhan itu dimakan. Mereka memperolok-olok, oh bodoh sekali orang-orang Arab itu, jahiliyah ya. Mereka itu jahiliyah karena membuat berhala, kemudian menyembah, kalau mereka lapar, kemudian berhalanya dimakan. Padahal pada realitanya pada zaman sekarang ya seperti itu, sama persis. Yaitu apa? Mereka para pengaku Tuhan, mereka membuat hukum, mereka menggodok undang-undang seperti misalkan undang-undang buruh, kemudian undang-undang tentang perbankan yang menghalalkan riba, kemudian fraksi lain tentang pendidikan,
fraksi lain tentang keamanan. Mereka menggodok undang-undang seperti membuat adonan. Fraksi ini membuat bagian tangannya, fraksi itu membuat kepalanya, dan fraksi ini membuat kakinya atau bagian-bagian lainnya. Setelah semua jadi, digodok dan dicetak sampai menjadi sebuah berhala. Apa itu maksudnya? Sampai menjadi sebuah kitab undang-undang, kemudian mereka gulirkan. Mereka jadikan sebuah acuan. Lalu mereka akan buatkan tab MPR-nya, nomor sekian, nomor sekian, lalu disosialisasikan ke tengah masyarakat. Dan kemudian setelah disosialisasikan ke masyarakat, maka ramai-ramai diibadati. Bukan dengan disembah-sembah seperti sholat atau sujud, bukan. Akan tetapi dengan ditaati, kemudian dirujuk, kemudian dijadikan acuan. Itu cara mereka mengibadatinya. Nah, setelah disosialisasikan dan diibadati ramai-ramai oleh para aparat, para polisi, jaksa, hakim, dan lainnya. Kemudian ketika ada celah atau hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka berhala yang tadi sudah jadi kemudian dipotong-potong lagi dan dimakan oleh mereka sendiri, atau bahasa mereka direvisi atau diamandemen seperti layaknya Tuhan yang terbuat dari roti tadi. Setelah itu kemudian dibuat lagi yang baru, digodok lagi, dicetak lagi, diputuskan lagi, kemudian ditaati lagi sehingga menjadi sebuah hukum yang baru, kemudian disembah lagi atau ditaati lagi, dirujuk lagi, dijadikan acuan lagi, dan seterusnya. Dan ketika tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada atau ada celah lagi yang ingin mereka rubah, maka mereka potong-potong lagi berhalanya. Mereka godok lagi, mereka jadikan lagi tangan yang baru, kaki yang baru, kepala yang baru. Seperti itulah seterusnya. Jadi berhalaisme atau paganisme itu selalu terjadi. Bukan hanya pada zaman dulu, pada zaman sekarang lebih dahsyat lagi dan lebih berbahaya. Karena apabila menyembah berhala yang berbentuk patung, tidak akan ada orang yang memaksa. Tetapi kalau sudah berbentuk hukum atau undang-undang, maka kita akan dipaksa mentaati hukum tersebut. Pada gambaran yang lain, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai aturan bagi orang-orang yang beriman. Hal demikian itu adalah sebagai tali yang Allah ulurkan dari sisinya. Barang siapa yang memegang tali itu, maka ia akan sampai kepada Allah. Sedangkan kitab-kitab selain Al-Qur'an seperti yang ada sekarang, seperti KUHP dan kitab hukum dan undang-undang yang lain, adalah pada hakikatnya kitab syaitan yang merupakan tali syaitan yang diulurkan dari neraka. Fir'aun mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi." Nah, apakah ketika dia mengucapkan itu, dia mengklaim pencipta langit dan bumi? Tidak. Atau bahwa dialah yang menyediakan isi dan segala apa yang ada di atas bumi? Tidak. Fir'aun tidak memaksudkan hal itu, karena masyarakatnya mengetahui bahwa sebelum Fir'aun pun manusia telah ada. Masyarakatnya sendiri pun mengetahui bahwa Fir'aun sendiri pun terakhir sebagai manusia. Akan tetapi ketika dia mengucapkan, "Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi," apa itu maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan yang hukumnya harus kalian taati, yang mana tidak ada hukum yang harus kalian ikuti kecuali hukum buatan Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun mengatakan hal itu, bukan dia yang menciptakan manusia atau yang bisa memberikan manfaat atau mudarat, atau yang bisa memberikan anak atau rezeki, tetapi Fir'aun mengklaim dirinya lah yang berhak membuat hukum, dan hukumnya itulah yang harus ditaati oleh masyarakatnya. Nah, apabila kita telah paham apa yang diucapkan Fir'aun itu, berarti kita akan bisa memahami dan melihat bahwa pada hari ini banyak Fir'aun yang mengatakan bahwa hukumnya lah yang harus ditaati, dan mereka adalah para pembuat hukum. Itulah Fir'aun. Jadi kita membaca tentang Fir'aun itu jangan selalu mengidentikan kepada Fir'aun zaman Nabi Musa saja. Padahal Fir'aun pada zaman dahulu membunuh anak laki-laki karena takut suatu hari ada yang menyaingi atau membunuh dia sesuai dengan mimpinya. Sedangkan Fir'aun zaman sekarang, mereka membunuh fitrah anak-anak kecil dengan didoktrin ideologi-ideologi kafir di sekolah-sekolah milik Fir'aun, sehingga fitrahnya mati. Bukan jasadnya yang mati, tetapi fitrahnya yang mati. Apabila waktu kecil fitrahnya sudah rusak atau mati sehingga dewasa, lalu tidak bisa taubat, tidak kembali kepada tauhid, dia tidak mengerti tauhid, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dijerumuskan di dalam api neraka, dan ini adalah bahaya. Bila kita paham seperti ini, maka kita akan melihat bahwa pada zaman sekarang banyak sekali yang seperti Fir'aun. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ketika menjelaskan surat Al-An'am ayat 121 dan At-Taubah ayat 31 mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang yang mengikuti aturan, hukum, dan undang-undang yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan lewat lisan Rasulullah SAW, maka dia musyrik terhadap Allah, kafir lagi menjadikan yang diikuti itu sebagai Rabb atau Tuhan. Dalam kitab Al-Hakimiyah halaman 56. Jadi kesimpulannya bahwa arbab adalah orang yang mengaku bahwa dirinya berhak membuat hukum, aturan, undang-undang, atau dengan kata lain, arbab adalah orang-orang yang mempertuhankan diri, sedangkan yang mengikuti hukum
yang mengikuti hukum buatan para arbab itu disebut dengan orang-orang musyrik. Dan peribadatan kepada arbab ini adalah bukan dengan sholat, bukan dengan sujud, bukan dengan doa, bukan dengan nazar, bukan dengan istighosah, akan tetapi dengan mengikuti atau mentaati dan loyal kepada aturan-aturan yang dibuat oleh arbab. Sehingga pada saat Firaun mencela Nabi Musa dan Harun, dia mengatakan, dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka atau Bani Israil adalah orang-orang yang beribadah kepada kita. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Maksud beribadah di atas adalah ketaatan. Oleh karena itu ketaatan kepada Firaun disebut beribadah kepada Firaun. Dan begitu juga orang-orang sekarang yang taat kepada hukum buatan para arbab disebut sebagai orang yang beribadah kepada arbab tersebut. Dan ini adalah penjelasan tentang arbab, yang mana ini adalah hal yang kedua yang harus dinafikan oleh la ilaha illallah. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.